Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat karim dimanapun anda semuanya berada, dari sini Al-Fakir berdoa mudah-mudahan sahabat sekalian selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita cukup prihatin atas terjadinya musibah di kawasan Jakarta Selatan yang mengakibatkan seorang nenek dan seorang ayah meninggal dunia. Tentu ini adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun akhir daripada hayat kita akan seperti apa, semuanya udah dituliskan di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian sahabat sekalian, tentu saja wasilah-wasilah atau upaya supaya kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat menjadi harapan dan cita-cita semua manusia. Tidak hanya kita sebagai umat muslim, seluruh manusia yang ada di dunia ini begitu mendambakan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat menurut kepercayaan mereka masing-masing. Yang akan Al-Fakir sampaikan berkenaan dengan semua musibah, semua bentuk kezoliman adalah mandi 9 yang diijazahkan oleh Kurus Kumpul Martapura. Mandi 9 ini sahabat sekalian menjadikan diri kita ini berwibawa, menjadikan diri kita ini disegani oleh orang. Impactnya untuk keluarga kita akan menjadikan kepala keluarga yang dituruti, yang disegani oleh keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Apabila anak-anak kita sudah segan kepada kita, insya Allah ta'ala kejadian seperti yang menimpa keluarga di daerah Jakarta Selatan belum lama ini, yang dilakukan oleh anak seusia 14 tahun, tidak akan terjadi sahabat sekalian. Karena kagumnya seorang anak kepada orang tua, karena bangganya seorang anak kepada orang tua, akan menjadikan komunikasi lebih lancar. Dan apabila komunikasi lebih lancar sahabat sekalian, maka semua permasalahan pasti akan diselesaikan secara baik-baik. Semua problematika kehidupan rumah tangga antara istri dan suami, antara anak dan orang tua, apabila kita menjadi orang yang berwibawa, orang yang disegani, maka insya Allah ta'ala semua bentuk ketidakharmonisan itu akan diselesaikan dalam musyawarah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya lagi sahabat sekalian, daripada mandi 9 yang diijazahkan oleh Guru Sekumpul Martapura ini, membersihkan jiwa dan raga kita. Dengan mandi ini maka jiwa kita akan dibersihkan, disucikan. Artinya apa? Ketika kita melakukan suatu kegiatan ibadah dengan benar, sudah barang tentu akan menghasilkan efek-efek positif di dalam diri kita khususnya, dan di dalam diri keluarga kita pada umumnya. Bahkan tidak hanya ruang lingkup sebatas keluarga, efek-efek positif yang akan kita timbulkan apabila diri kita bersih,
dari sekadar noda dan kotoran, itu akan menyeluruh, menyebar luas ke lingkungan kita, ke lingkungan pekerjaan kita, sahabat sekalian. Itu yang Al-Fakir masukkan. Apabila kita senantiasa istiqomah mendawamkan mandi 9 ini, kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan atas diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib kita laksanakan dengan penuh hikmat, dengan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ridho dan memberi keberkahan atas apa yang kita lakukan ini, sahabat sekalian. Insya Allah kita akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, termasuk dengan kondisi meninggal yang tidak kita sukai. Insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sholawat terus kita lantunkan sebagai kecintaan kita, sebagai pengagungan kita atas seorang hamba, sebagai atas seorang pengikut kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Itu sahabat sekalian, mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, dari mulai kita bertoharoh atau bersuci untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Kuncinya adalah di bersuci. Apabila bersuci kita sudah benar, kemudian mandi kita sempurna, wudhu kita sempurna, insya Allah ibadah yang lain pun akan mengikuti kesempurnaan tersebut, sahabat sekalian. Juga sholawat. Sholawat ini adalah satu-satunya ibadah yang langsung diterima dan pasti akan dibalas oleh Rasulullah SAW, dan di derajatnya akan ditinggikan kita 10 kali derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, menjadikan kita semakin bersih, semakin suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak peduli atas penilaian orang. Apabila pembawaan kita itu berwibawa, pembawaan kita itu disegani, insya Allah semua kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan akan menjauh dari kita atau menjauhi dari keluarga kita, sahabat sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita dijadikan istri yang berbakti kepada suami dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban, menjalankan semua apa yang menjadi kebahagiaan daripada kewajiban istri kepada suami, dan menjadikan kita orang yang berwibawa, orang yang disegani, orang yang dihormati di lingkungan kita, terutama atas diri anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri pribadi dan sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.